Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas mana berkat rahmatan karunia kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan makalah tugas makalah dari tentunya programan. Yang terhormat Bapak Randi Rijal ST MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman. Nah, di sini kami dari kelompok 6 kelas A yang beranggota 4 orang. Yang pertama Amer Nasah, yang kedua Dimas Ardiansa, yang ketiga Radita Amelia, yang keempat Nuridaya. Jadikan kami mempresentasikan makalah tugas kelompok yang berjudul prosedur dan fungsi. Oke, selanjutnya kepada materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Nuridaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Ini akan menjelaskan tentang function dan prosedur. Function dan prosedur merupakan sebuah subprogram yang dibuat untuk melakukan tugas spesifik. Next slide. Konsep dasar function dan prosedur, kumpulan statement untuk melakukan tugas atau menghitung sebuah nilai. Blok kode yang dibuat untuk melakukan tugas spesifik dapat digunakan berulang kali, reusable. Untuk menggunakannya, kita harus membuat terlebih dahulu function atau prosedur tersebut, lalu memanggilnya. Struktur function dan prosedur. Yang pertama ada menggunakan keyword function atau prosedur. Yang kedua, nama function atau prosedur. Yang ketiga, parameter. Yang keempat, function body. Yang kelima, mengembalikan nilai atau optional. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Radita Amelia. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada struktur function dan prosedur. Di sini terdapat gambar dari struktur function. Fungsi. Yang pertama ada bagian keyword terdiri dari nama prosedur, lalu keyword ada prosedur, ada nama prosedur atau ada parameter, ada body, ada tipe variabel. Next slide. Perbedaan function dan prosedur. Cara pendeklarasian keyword function dan prosedur. Function memiliki tipe data, function tipe data. Cara kerja function atau prosedur. Yang pertama, input. Masukkan bahan atau material ke dalam function atau prosedur. Yang kedua, function atau prosedur. Lakukan sesuatu terhadap bahan atau material tersebut. Yang ketiga, output. Mengembalikan bahan yang telah diolah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Radita. Selanjutnya yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Am. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas sebagai moderator karena telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Di sini saya akan membahas mengenai kenapa sih kita harus menggunakan function atau prosedur. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu DRY atau kepanjangannya dari Don't Repeat Yourself. Istilah ini sering digunakan programmer sebagai kita prinsip seseorang dalam menjalankan sebuah kode di mana kita harus menggunakan kode tersebut berulang-ulang. Nah, dan yang kedua yaitu abstraksi, di mana abstraksi ini merupakan prinsip untuk memecah belah kode menjadi lebih sederhana. Jadi untuk menyembunyikan kerumitannya. Dan yang ketiga, modularitas. Modularitas ini berhubungan dengan abstraksi, di mana untuk menyembunyikan kerumitannya kita harus memecah belah berbagai kode ke dalam suatu fungsi atau prosedur. Dan yang terakhir untuk alasannya yaitu
mudah dalam menemukan bug pada program. Nah, di sini ada tata cara penggunaan prosedur dan function, di mana untuk yang pertama kita menggunakan prosedur secara sederhana. Yang pertama, di sini ada deklarasi prosedur, di mana deklarasi ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu namanya. Setelah itu diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Nah, di antara ini kita memasukkan kode program atau disebut juga dengan blok aksi. Nah, setelah itu di sini di body program utama kita memanggilnya di sini kan cetak hello namanya. Nah, di sini juga untuk memanggilnya harus sama dengan prosedur yang di atas. Dan ini untuk outputnya. Lanjut. Nah, ini untuk slide menggunakan function secara umum. Yang pertama juga sama, deklarasi ada, blok aksi juga ada, memanggilnya juga sama. Tetapi untuk perbedaannya hanya berada di sini, di mana untuk function ini harus memiliki tipe function yang akan dikembalikan. Dan ini wajib. Nah, dan ini untuk outputnya. Lanjut. Di sini ada cara menggunakan prosedur dengan parameter. Nah, parameter ini disebut juga sebagai cara kita untuk melempar data ke prosedur. Nah, untuk contohnya kita membuat program prosedur 1 namanya. Nah, di sini kita membuat sebuah prosedur dengan nama cetak hello, di mana cetak hello ini menampung sebuah data yang harus dengan tipe string. Dan data ini dihasilkan dari sini. Kita memanggilnya, lalu kita menuliskan datanya, inputannya. Misal di sini hello world. Nah, hello world ini dilempar ke parameter. Nah, setelah dilempar, kita jalankan aksinya write line. Di mana dalam write line ini terdapat hello yang dari parameter. Nah, hello ini akan ditampilkan di output write line. Nah, ini untuk outputnya. Untuk yang kedua juga sama, kami Informatika Unsil 2022 dilempar ke cetak hello dengan parameter string tipenya dan dicetak. Lanjut, cara menggunakan function dengan parameter. Nah, ini juga sama, tidak ada bedanya, cuman ada satu perbedaan yang mencolok, di mana untuk function ini kita harus mendeklarasikan tipe function yang akan dikembalikan. Di mana di sini kan tipenya string. Nah, ini juga string. Untuk pemanggilannya juga sama, tidak ada yang berbeda. Kita mengirimkan data hello world, lalu hello world ini dilempar parameter dengan tipe string, lalu dicetak. Nah, lanjut, ini merupakan prosedur dengan kembalian nilai atau disebut juga dengan return. Untuk contohnya, di sini ada program prosedur hitung volume kubus. Nah, di sini ada variabel global di mana terdapat sisi volume dengan tipe integer. Dan ini untuk program body program utamanya. Dan ini merupakan prosedur hitung volume kubus di mana menerima satu parameter dan satu nilai return. Di mana untuk satu parameternya ini merupakan sisi dan untuk returnnya yaitu variabel hasil. Nah, perlu diingat untuk return ini kita harus wajib menggunakan var di belakang sebelum nama variabel. Nah, untuk cara menggunakannya pertama kita lihat di blok program utama. Di sini terlihat write masukkan panjang sisi kubus, readline sisi. Untuk readline sisi ini merupakan inputan dari user. Nah, setelah kita menampung sisi variabel ini, kita langsung masukkan ke prosedurnya, di mana hitung volume kubus, kita melempar data variabel sisi, dan ini volume itu merupakan return dari sini, dari variabel hasil. Nah, untuk prosesnya sisi ini dilempar ke sini parameter dengan tipe integer.
Setelah itu kita lihat di blok kode prosedurnya di mana hasil sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, hasil ini dilempar lagi ke sini. Setelah dilempar ke parameter tempat mengembalikan return, langsung dilempar terakhir di sini di volume kubus. Dan untuk memanggilnya kita cukup tulis write volume kubus tersebut, yaitu volume sama dengan sentimeter pangkat 3. Nah, ini untuk outputnya. Nah, untuk function dengan kembalian return juga sama, tidak terdapat banyak perubahan, cuma ada satu, yakni di sini, di mana untuk function kita perlu diingat bahwa harus mengembalikan hasil ini sesuai dengan tipe dari function ini. Di mana kita contoh itu melempar data nama depan, nama belakang, dan sebagai returnnya yaitu nama lengkap. Nah, nama depan dan nama belakang ini dilempar ke sini, kedua parameter ini, dan untuk variabel hasil kita lihat blok kodenya di sini digabung nama, di mana hasil sama dengan nama depan ditambah spasi ditambah nama belakang. Nah, ini returnnya kan string, dan ini syaratnya harus string, berarti tidak ada error. Dan ini untuk outputnya. Baik, kita lanjut kepada latihan di mana diberikan sebuah array dengan variabel my angka dengan isi 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Untuk soal yang pertama, buatlah fungsi atau prosedur yang menyaring angka tersebut sehingga tidak ada yang sama. Jika ada angka 0 yang sama, itu tidak berpengaruh. Yang kedua, buatlah satu fungsi atau prosedur operasi matematika yang menjumlahkan angka di dalam array setelah array tersebut melalui tahap pertama. Nah, ini untuk inputannya yang pertama 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Dan inputan yang keduanya 1, 0, 2, 3, 0, 4, 5. Dan ini untuk outputnya yang kita harus buat programnya. Nah, ini merupakan solusinya. Di mana di sini kita lihat, di sini ada prosedur di dalam prosedur. Nah, ini juga soal A menggunakan prosedur di mana outputnya ini. Dan ini soal B menggunakan function di mana outputnya ini. Nah, ini untuk lebih detailnya, kita bisa lihat untuk prosesnya. Ini juga sama untuk proses soal B. Sebelum penutup, kita mungkin akan mencobanya di compiler. Nah, ini dia. Nah, yang pertama kita buat program filter dan jumlahkan angka. Setelah itu kita membuat konstanta max sama dengan 7, di mana max 7 ini merupakan panjang dari array. Yang selanjutnya itu kita membuat dan mendeklarasikan variabel dengan variabel myArray, hasil array, hasil jumlah, index, i, variabel apakah ada yang sama dengan tipe boolean, dan dengan inisialisasi nilai false. Kita coba lihat dulu di bagian body utama dari program ini. Nah, yang pertama kita memasukkan datanya terlebih dahulu seperti yang sudah disuruh oleh soal pertama, di mana 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Nah, setelah itu, nah ini untuk penyelesaian soal A, di mana kita membuat prosedur dengan nama filter myArray dengan parameter kita melempar data myArray yang ini semua, dan kita mereturnnya. Kita lihat
di prosedur filter my array. Nah, ini untuk parameternya dengan array yang berisi integer, dan ini untuk variabel return-nya. Kita lihat untuk prosesnya, di mana kita pertama melakukan perulangan terlebih dahulu. Nah, di dalam perulangan ini kita mengecek dengan menggunakan function, di mana ini merupakan function memanggil function atau function di dalam function. Yang pertama kita mengecek array pertama dan result, di mana result ini merupakan array kosong yang untuk pertama kali, karena ini program pertama kali, dan ini untuk return hasilnya. Kita lempar ke sini untuk program pertama, perulangan pertama, dan kita juga mengecek kembali apakah di variabel result ini ada angka yang sama. Jika ada, maka true. Nah, jika false, kita memasukkan ini result-nya dengan array yang ini ke indeks berapa. Jika tidak, maka false. Setelah itu, kita lihat. Nah, setelah kita menjalankan function ini, selanjutnya kita akan mencetaknya. Dikarenakan ini array, jadi kita mencetaknya menggunakan for untuk simulasi array. Coba kita jalankan. Nah, bisa dilihat udah sesuai seperti output yang diharapkan oleh soal yang pertama, di mana hasilnya yaitu 1, 0, 2, 3, 0, 4, dan 5. Lanjut untuk soal 2, di mana array tersebut harus dijumlahkan. Nah, kita membuat prosedur dengan nama jumlahkan angka dalam array, di mana kita melempar data hasil array yang dari soal A ini, dan kita mendapatkan nilai hasil jumlah dari return. Nah, ini untuk function-nya, function untuk soal B, di mana ini cukup sederhana. Kita menerima parameter arr, dan return-nya yaitu hasil yang berupa integer. Nah, di sini tipe data function yang dikembalikan harus integer. Nah, untuk body-nya kita hanya melooping atau melakukan pengulangan terhadap array ini dengan penjumlahan, di mana hasilnya dilempar ke return dan diterima di sini. Nah, ini untuk penulisannya. Untuk mencetaknya, write line hasil dari penjumlahan dalam array adalah hasil jumlah. Kita cek. Nah, hasil dari penjumlahan dalam array adalah 15. Kita cek 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Nah, itu sudah betul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara menggunakan prosedur atau function. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Am. Jadi kesimpulannya adalah prosedur dan fungsi yaitu program kecil yang ada di dalam program utama. Dan prosedur dan fungsi ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan parameter tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah sempat menghadiri presentasi tugas kelompok mata kuliah dasar pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.